Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya sehingga kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan berkembang hingga hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik sepanjang masa. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit pandangan saya tentang peran bimbingan dan konseling pendidikan Islam dalam membentuk karakter peserta didik di era digital. Kita semua hidup di zaman yang serba cepat. Informasi ada di genggaman, komunikasi sangat mudah, dan dunia terasa semakin dekat. Dalam bahasa Inggris sering disebut we live in a digital era where information is just one click away. Yang berarti kita hidup di era digital di mana informasi hanya sejauh satu klik. Namun kemudahan ini bukan tanpa resiko. Peserta didik sekarang bukan hanya belajar dari guru, tetapi juga dari internet, media sosial, dan lingkungan digital yang sangat luas. Jika tidak dibimbing dengan baik, teknologi justru bisa menggeser nilai, adab, dan karakter mereka. Disinilah peran bimbingan dan konseling pendidikan Islam menjadi sangat penting. BKPI hadir bukan hanya untuk membantu siswa yang bermasalah, tetapi untuk menemani seluruh peserta didik agar tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara mental, kuat secara spiritual, dan baik secara sosial. Dalam istilah sederhana, tugas konselor bukan hanya problem solver, tetapi juga character builder, atau dalam bahasa Inggris, a counselor is not only a problem solver but also a character builder. Yang berarti seorang konselor bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membangun karakter melalui layanan konseling individu, kelompok, maupun bimbingan klasikal. Konselor membantu peserta didik mengenal dirinya, mengelola emosi, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, empati, ketakwaan tidak bisa hanya diajarkan, tetapi harus ditanamkan, dilatih, dan dicontohkan. Apabila di era digital tantangan moral semakin kompleks, kecanduan gawai, konten negatif, perlindungan digital, hingga krisis identitas pada remaja. Disinilah konselor berperan sebagai pendamping, pendengar, sekaligus pembimbing yang hadir dengan pendekatan yang manusiawi dan religius. Pendekatan yang digunakan bukan menghakimi, tetapi memahami. Bukan memerintah, tetapi mengarahkan. Bukan menekan, tetapi membersamai. Karena sejatinya setiap anak memiliki potensi yang baik dalam dirinya. Bukan hanya potensi itu perlu diarahkan agar tumbuh ke arah yang benar. Hadiri yang saya hormati, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa bimbingan konseling pendidikan Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga matang secara emosional dan kuat secara spiritual. Dalam bahasa Inggris bisa kita simpulkan, education is not only about making students smart, but also making them good. Yang berarti pendidikan bukan hanya membuat siswa pintar, tetapi juga membuat mereka menjadi pribadi yang baik. Semoga kita semua
sebagai calon pendidik dan konselor mampu menjalankan peran ini dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan, dan juga integritas demi bangsa depan, demi masa depan generasi bangsa. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.